Indonesia merupakan negara kedua di Asia yang mempunyai jaringan kereta api tertua setelah India. Cina dan Jepang baru menyusul kemudian. Setelah periode tanam paksa pada tahun 1830 hingga 1850, hasil pertanian di Jawa tidak lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga untuk pasar internasional. Oleh karena itu, diperlukan sarana transportasi untuk mengangkut hasil pertanian dari pedalaman ke kota-kota pelabuhan. Jalan raya saat itu dirasa sudah tidak memadai lagi, sehingga muncul gagasan untuk membangun jalan kereta api. Pembangunan jalur kereta api pertama di Indonesia dimulai pada tanggal 17 Juni 1864, yaitu ketika pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang-Folkestone London atau Solo-Yogyakarta di Desa Kemijen, Semarang oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda L.A.J. Baron Sloot van de Biel. Seluruh pembangunan jalur kereta api ini dipegang oleh Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij atau NISM. Tiga tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 1867, jalur kereta api Semarang-Tanggung resmi beroperasi. Pada tahun 1873, tiga kota di Jawa Tengah, yaitu Semarang, Solo, dan Yogyakarta, sudah berhasil dihubungkan. Pertumbuhan panjang jalan rel antara tahun 1864 hingga 1900 tumbuh dengan pesat. Jaringan kereta listrik hanya terdapat di Batavia atau Jakarta, ke Buitenzorg atau Bogor, yang dibangun pada tahun 1918. Kereta listrik pertama beroperasi pada tahun 1925, yang menghubungkan Waltervreden dengan Tanjung Priok. Jaringan listrik juga dibuat ke Meester Cornelis atau Jatinegara ke Tanjung Priok. Pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api negara melalui Staatspoorwegen atau SS pada tanggal 8 April 1875. Jalur rel pertama yang dibangun oleh SS meliputi Surabaya, Pasuruan, Malang. Keberhasilan NISM dan SS mendorong munculnya belasan perusahaan kereta api swasta, baik besar maupun kecil. Mereka membangun jalan rel ringan atau tramwegen yang biaya pembangunannya lebih murah.
tramway-han biasanya dibangun di sisi jalan raya, dan karena konstruksinya yang ringan, kecepatan kereta api tidak dapat lebih dari 35 km per jam. Kediri Stum Tram Maskapai merupakan salah satu perusahaan kereta api swasta pada masa Hindia Belanda yang didirikan pada tanggal 27 September 1895 dan menjadi sarana angkutan utama untuk mengangkut hasil perkebunan dan pertanian di wilayah Kediri dan sekitarnya. Model yang dikeluarkan dalam mendirikan Kediri Stum Tram Maskapai atau KSM yaitu sebesar 1.800 gulden yang digunakan untuk membangun seluruh jaringan tram milik KSM sepanjang 123 km lengkap dengan sarana dan prasarananya. Lintas pertama kereta api KSM adalah rute Kediri Jombang sejauh 50 km yang diresmikan pada tanggal 7 Januari 1897. Pembangunan jalur tersebut menggunakan lebar spur atau jarak antara rel 1067 mm. Dalam perkembangannya, kereta api tak hanya hadir untuk mengakomodir angkutan perkebunan dan menunjang aktivitas pabrik gula, tetapi juga menjadi sarana transportasi massal dalam kota. KSM kemudian dilikuidasi pada tahun 1970. Pare merupakan salah satu kecamatan yang berada di sebelah timur Kabupaten Kediri. Dahulu, Kecamatan Pare memiliki stasiun yang dapat dikatakan besar, yaitu Stasiun Pare. Stasiun Pare dibuka pada tahun 1896 dan menjadi stasiun pusat bagi KSM. Stasiun ini dilengkapi dengan depo lokomotif dan balai yasa atau bengkel kereta. Namun sayangnya, depo itu sudah dibongkar dan dimanfaatkan menjadi sebuah bengkel. Stasiun ini dulunya mempunyai jalur cabang menuju Stasiun Papar. Stasiun Papar saat ini masih aktif. Selain itu, Stasiun Pare mempunyai cabang menuju Kandangan, Kepung, dan Kencong. Pada tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Semenjak itu, perkeretaapian di Indonesia diambil alih oleh Jepang dan berubah nama menjadi Rikuyu Sokyoko atau Dinas Kereta Api. Selama penguasaan Jepang, operasional kereta api hanya diutamakan untuk kepentingan perang. Salah satu pembangunan di era Jepang adalah lintas Saketibaya dan Muaro Pekanbaru untuk pengangkutan hasil tambang batu bara guna menjalankan mesin-mesin perang mereka. Namun Jepang juga melakukan pembongkaran rel sepanjang 473 km yang diangkut ke Burma untuk pembangunan kereta api di sana. Semua jalur cabang di Stasiun Pare menuju Kandangan, Kepung, dan Kencong juga dibongkar oleh pekerja Romusa Jepang. Saat ini, jalur kereta mati di Pare masih dapat dilihat di sepanjang jalan raya Kediri Pare. Beberapa rel kereta yang menyembul ke permukaan masih dapat disaksikan tepat di bahu jalan. Stasiun Pare, yang dulu merupakan jantung KSM, kini sudah berganti wujud menjadi pasar dan pertokoan di Jalan PB Sudirman serta rumah penduduk di bagian dalamnya.
bekas KSM, beberapa di antaranya masih berdiri dengan kokoh. Kantor pusat KSM sendiri beralih fungsi menjadi kantor Koramil Pare. Bangunan pintu masuk utama stasiun Pare masih dapat dilihat, namun sudah beralih fungsi menjadi kios sate. Situated some 80 kilometres southeast of Madayun was the junction at Kadari, another excellent location for catching tram engines in action. Brian Healy filmed this early morning passenger turn on the 20-kilometre trip to Pare. Charge was B1706, one of a batch of 11 060 inside cylinder tram engines built by Hohenzollern between 1897 and 1905. Again, this was very much a flat roadside tramway. However, by 1973, only 1/10 of the original Kadari system was still operational. Shunting at Pare was B1503, a Hohenzollern veteran from 1896. A total of 11 inside cylinder B15s were delivered between 1896 and 1898. The prominently displayed number plates had been a Japanese edition. Paul de Beer filmed sister loco B1502 shunting at Tarlung Gagung. Paul also filmed activity at Pare Loco Shed, a veritable haven for tram engines, with several classes in evidence, including some delivered for the opening of the network in 1897.
Like Brian Healy, Paul de Beer also filmed B-1706, steaming along the Rorrell branch towards Paray. On these organised tours, some enthusiasts opted to ride the trains, others to take line-side photographs. Arrival at Paray with its loco shed and station.